قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهناك آفتان للعلم بسببهما يضل الإنسان. ويخرج عن صراط الله سبحانه وتعالى. Ada dua penyakit yang dengannya bisa jadi seorang yang sudah memiliki ilmu bisa sesat. Padahal dia sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepadanya. Akan tetapi disebabkan karena dua penyakit ini bisa wal'iyadu billah dia sesat. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Maka wajib bagi tulabul ilm wa ahlul ilm mereka harus memerhatikan dua sifat ini yang sangat jelek, yang paling jelek. Disebabkan walaupun mereka sudah memiliki ilmu, akan tetapi bisa jadi mereka sesat. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل يلهث يترك يلهث. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan kepada manusia satu cerita yang pernah terjadi di kaum Bani Israel. Cerita itu, hafizakumullah, di dalamnya ibrah yang sangat penting bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya beliau membacakan, menceritakan kisah tersebut. Qala azza wa jalla watlu alaihim. Bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mereka alaihim naba kisah alladhi atainahu ayatina, yang mana kami atau kita telah berikan ayatina. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan ayah satu, ayatina banyak. Karena itulah para ulama rahimahullah wa ta'ala mengatakan orang tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam ayat ini dari kaum Bani Israel adalah orang yang sudah menjadi alim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan banyak ilmu, ayatina, banyak ayat, banyak ilmu. Inilah yang saya maksud. Sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan
ke satu orang ilmu yang banyak, akan tetapi perhatikan apa yang terjadi di kisah tersebut. Ayatina fansalakha minha, maka dia insalakh. Kata insalakh dalam bahasa Arab adalah yang maknanya inkhala'a, seperti dikatakan insalakhat al-hayyatu min jildiha, ay inkhala'at atau khala'at. Insalakha maknanya adalah dia lepas, dia tinggalkan. Fansalakha minha, dia tinggalkan ayat-ayat kami, dia tinggalkan ilmu. Dan dia kita perhatikan qaul Allah subhanahu wa ta'ala fansalakha, insalakha, disandarkan fi'il tersebut kepada dianya, berarti dia sendiri yang meninggalkan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang sangat banyak, tetap ternyata orang tersebut yang meninggalkan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Fansalakha minha, berarti hafizakumullah, termasuk faidah ibrah yang bisa diambil dari ayat ini, bahwa bisa jadi orang yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu, bisa jadi dia sendiri yang akan tinggalkan ilmu tersebut. Wa ma zalamahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi orang, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari orang, akan tetapi jika dia sendiri yang melakukan sebab yang dengannya dicabut ilmu dari dia. Ini kisah yang bahaya. Sudah dia belajar agama Allah, sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang sangat banyak kepadanya, akan tetapi kenapa dia sendiri yang memilih ad-dhalal? Dia sendiri yang meninggalkan ilmunya. Mestinya hafizakumullah, seorang yang sudah dapat ilmu, mestinya dia kokoh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika ada penyakit di dalam hati, bisa jadi dengan penyakit tersebut menjadi sebab dia meninggalkan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Pada dasarnya ilmu itu sebab yang paling besar menjadikan orang itu kokoh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata yang maknanya bahwa bisa jadi ada orang yang memiliki iman atau Al-Quran, tetapi dia bisa jadi sesat atau dia malah menjadi murtad. Beliau berkata contohnya adalah Bani Israel. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari Fir'aun dan mereka lewat di samping orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mereka meminta apa? Dari Musa alaihissalam, meminta dibuatkan batu sebagaimana kaum musyrikin memiliki batu. Beliau rahimahullah wa ta'ala bin Taimiyah
Mengambil faidah bahwa bisa jadi iman itu bisa apa? Bisa dicabut. Dan juga beliau juga mengatakan Al-Quran juga jika hanya dihafal saja bisa jadi tetap bisa jadi orang sesat. Karena itu beliau berkata, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ilmu Al-Quran, ilmu dan Quran dan ilmu. Al-iman, berikan iman dan Quran dan ilmu. Kata beliau, yang Allah berikan ilmu kepada orang tersebut, dasarnya adalah orang tersebut akan kokoh di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faidah barakallahu. Faidah yang maknanya adalah pentingnya belajar ilmu. Ilmu yang betul kita memahami makna kitabullah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menghafal saja. Bukan hanya mendengar saja. Wanzur ila qaulillah subhanahu wa ta'ala, sama juga dalam surah Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kita sediakan untuk neraka banyak dari jin dan manusia. Apa sifatnya mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini ya ikhwah bidakumullah, orang yang membaca Al-Quran dengan memperhatikan maknanya membuat hatinya orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu meminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan imannya. Telah kita sediakan untuk neraka banyak dari kalangan jin dan manusia, yang mana sifatnya mereka yang memiliki qulub, hati atau uqul, la yafqahuna biha. Mereka tidak menggunakan hatinya mereka, akalnya mereka untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memahami ilmu. Allah berikan hati, di dalam istilahnya jawarih. Yang namanya hati Allah berikan, yang namanya akal Allah berikan. Lakin aql jarihah laysa aql al-intifa'. Bi'aql al-jarihah taqum al-hujjah. ولكن العقل الصحيح هو عقل الانتفاع. Memiliki akal tetapi tidak ada manfaat bagi dia. Seluruh manusia ada memiliki akal. Dengan akal malah apa? Sudah Allah tegakkan hujjah. Karena yang majnun, yang gila, tidak apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang memiliki akal, yang namanya akal jarihah, akal asal ada akalnya berarti dia sudah telah apa? Sampai kepadanya hujjahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti akal ada dua. Akal itu apa? Jarihah, yang maknanya apa? Ciptaannya Allah yang diberikan kepada orang tersebut, mata, akal. Ada yang namanya akal intifa', an-nafi', yang bisa dengannya kita mendapatkan manfaat. Karena itulah para ulama mengatakan orang kafir itu dia seorang bisa jadi orang yang cerdas, pintar, zaki, lakinnahu laysa bi'aqil, tetapi dia bukan aqil.
Akal apa di sini? Bukan nggak ada otaknya, tapi akal yang ada manfaat bagi dia tidak ada, dia tidak miliki. Jika ada akal yang dengannya dia bisa memahami kitabullah, memahami hujjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya dia beriman. Syahidnya Allah Subhanahu wa taala berikan sifatnya mereka adalah yang mana mereka memiliki qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Memiliki juga mata, tetapi mereka tidak menggunakan matanya mereka untuk melihat ayatnya Allah, tidak menggunakan matanya mereka untuk membaca kitabullah. Ada matanya, tetapi dia tidak menggunakan mata tersebut untuk mencari iman, mencari ilmu. Walahum adhan, mereka juga memiliki telinga, tetapi apa? La yasma'una biha, tidak menggunakan telinganya mereka untuk mendengar. Mendengar apa? Ada adhan, ada telinga, tetapi la yasma'un, tidak mendengar. Tidak mungkin maknanya tidak mendengar apa? Suaranya orang. Mereka mendengar, tetapi la yasma'una, ay la yasma'una kalam Allah, la yasma'una al-hujjah wad-dalil. Jelas ada telinga, jelas memiliki telinga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bahwa mereka memiliki telinga, lahum adan, tetapi apa? La yasma'una biha, tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Apa maksudnya mendengar apa? Al-ilm wal hujjah wal dalil bihadhihi al-adhan. Ini banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan seluruh nikmat, termasuk nikmat ini yang Allah sebutkan, tetapi tidak menggunakan nikmat tersebut untuk mencari hujjatullah Subhanahu wa taala. Banyak orang kafir yang mana dia sudah Allah berikan al-aql atau berikan otak, memberikan mata, telinga, yang mestinya dengan alat itu dia bisa memikirkan mana agama yang benar, dengannya dia bisa mendengar hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala, dengannya dia bisa melihat ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menggunakan alat tersebut untuk mencari agama Allah yang benar. Ulaika kal-an'am, sesungguhnya mereka seperti apa? Binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Lebih jelek keadaannya daripada binatang. Nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin butuh dijelaskan ayat ini dalam majelis yang lain. Adapun ayat yang tadi saya sebutkan, fi qoulillah Subhanahu wa ta'ala, watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Sampai sini kita fansalakha minha, yaitu dia yang tinggalkan ilmu, tinggalkan hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala, fatba'u syaitan, maka syaitan mengikuti dia, atau syaitan akan menjadi temannya dia. Dalam bahasa Arab beda, fatba'ahu fattaba'ahu. Fatba'ahu maknanya adalah betul-betul menjadi kayak karinnya, kayak sahabatnya, lengket bersama dia. Fatba'ahu syaitan, fakana min al-ghawin, menjadi orang yang ghawi, yang sesat, jauh dari agama Allah, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sampai sini Allah Subhanahu wa taala berikan mukaddimahnya, kisahnya orang tersebut. Ada orang dari Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu, akan tetapi orang tersebut dia meninggalkan ilmu yang Allah berikan kepadanya, maka syaitan menjadi sahabatnya, temannya. Fakana minal ghawin, dan dia menjadi orang yang ghawi, yang sesat, yang dhal. Mana sebabnya? Apa sebabnya dia meninggalkan ilmu tersebut? Qala subhanahu wa ta'ala, fakana minal ghawin, sebelumnya walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kita ingin, kita bisa mengangkat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi utul ilma darajat. Jika kita menghendaki, kita mengangkat dia di dunia dengan ilmu, orang akan hormat dia. Dengannya sebenarnya sebelumnya dia dengan ilmu dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, la rafa'nahu biha walakinnahu, ini Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan, walakinnahu akhlada ilal ardi, ini satu, wattaba'a hawah, dua menyakit. Yang pertama adalah yang bisa jadi menjadi orang yang sudah memiliki ilmu sesat, dia sesat. Yang pertama adalah Allah sebutkan di sini akhlada ilal ard. Akhlada ilal ard mana umumnya adalah dia memilih dunia. Dia lebih utamakan dunia, berarti menyakit pertama yaitu adalah jika seorang alim memilih dunia, mengutamakan dunia daripada al-akhirah. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Banyak menyakit, banyak sebabnya dosa, maksiyah, bahkan sebagaimana dalam ayat ini sebabnya kufur, sebabnya adalah orang mengutamakan dunia. Karena dunia, maka dia, jika seorang, ada orang yang memberikan harta banyak, bisa jadi dia siap tinggalkan agamanya, dia mengikuti agama orang yang memberikan harta. Karena dunia, dia bisa tinggalkan salat. Karena dunia, dia bisa mengikuti ahlul dhalal. Karena dunia, dia bisa berbuat maksiyah. Ini terjadi, hafizakumullah. Banyak yang terjadi. Sebagaimana para ulama sebutkan banyak contoh. Ada seorang yang mana dia di zaman tabi'in, dia selalu ikut bersama muslimin jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala. Pernah dia melihat seorang wanita yang cantik, tetapi dia dari kaum Nasara, sampai dia ingin menikahi wanita tersebut, dan wanita itu mensyaratkan, harus engkau tinggalkan agamamu, masuk di agamaku. Dan dia siap meninggalkan agamanya, masuk ke agama Nasara. Padahal para tabi'in, mereka berkata, dia sebenarnya banyak menghafal kitabullah subhanahu wa ta'ala. Sampai setelah itu, kaum muslimin pernah melihat dia, mereka bertanya kepadanya, "Mada amila bil Qur'an?" Engkau pernah menghafal kitabullah subhanahu wa ta'ala, mana manfaatnya bagimu? Dia bilang, saya telah lupa seluruhnya. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ini dia, fansalakha minha.
Ada Imran bin Hittan, yang mana dia dulunya sunnah, seorang syair yang membela sunnah, tetapi dia menikah dengan wanita dari kaum Khawarij. Apa akibatnya? Dia memilih dunia, utamakan dunia. Apa akibatnya? Akibatnya adalah orang tersebut berubah menjadi khariji. Sangat bahaya. Jangan bermudah-mudah sampai dia malah memuji orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Qala ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugh 'inda al-'arshi ridwana inni la adhkuruhu yawman fa ahsabuhu awfa al-bariyati 'inda Allah mizana. Ya darbatan min taqiyyin, memuji orang yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib, Abu Miljam, bahwa dia memukul Ali atau membunuh Ali, dan dia mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa. Ma arada biha, dia bilang seorang itu yang membunuh Ali, dia ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saya ingat dia di hari kiamat, saya akan membayangkan bahwa dia paling berat timbangan hasanatnya. Qabahahullah. Qad radda alaihi ba'd ahli sunnah faqal ya darbatan min syaqiyyin. Kalau dia bilang min taqi, السني قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أرض البلية أو كما قال عند الله ميزانا. الشاهد حفظكم الله, jika orang memilih dunia, mengutamakan dunia, akibatnya bisa jadi dia bahkan pasti dia akan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sunnah dan berbuat banyak maksiat. Banyak kita lihat yang berbuat maksiat, apa sebabnya? Utamakan dunia. Jelas ini al-hirsu 'ala dunya. Dia tidak tutup toko karena memang waktunya kerja, utamakan dunia. Dia mencuri, korupsi karena dunia. Bahkan berbuat maksiat, berbuat fahisyah, mencari apa? Keenakan dunia. Jelas? Karena itu qala Ibnu Qayyim, hadi faidah. Ini faidah yang bagus dari kitab Ibnu Qayyim, kitab Al-Fawaid. Beliau berkata, asasul khataya atau usulul khataya thalathah. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang sangat dalam ini. Usul, dasarnya dosa adalah 3. Ini dosa yang banyak. Beliau rahimahullah taala mengumpulkan seluruh dosa kembali ke 3 dasar. Usulul khataya thalathah. Qala rahimahullah, al-kibr, yang pertama apa? Sombong. Qala wa huwa alladhi bihi kafara iblis. Yang pertama apa? Sombong. Yang mana dengan sombong itu iblis memilih kufur, menjadi kafir. Ana khairum min. Jelas sombongnya iblis la'anahullah. Apa yang kedua? Qala wal hirs. Apa hirs? Semangat, keinginan yang kuat. Ini hirs. Qala beliau rahimahullah bima'na kalamih, wa huwa alladhi akhraja al-abawayn min al-jannah.
Dengan hirs itu menjadi sebab dikeluarkan Adam dan Hawa minal jannah. Jelas? Dikarenakan mereka alaihi wassalam ingin apa? Menjadi malaikat atau kekal di surga karena hirsnya, maka mereka memakan dari pohon yang Allah larang. Yang ketiga apa? Al-hasad. Sifat apa? Apa hasad? Dengki. Ya, al-hasad. Qala wa huwa alladhi jarra'a ibn Adam ala qatl akhihi. Hasad itu dengan dengki itu membuat ada satu dari anaknya Adam membunuh saudaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan Subhanahu wa taala ketika qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka. Ketika mereka berkorban kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan dua korban yang berbeda, maka Allah Subhanahu wa taala terima satu korban saja. Maka yang tidak diterima korbannya, dia berkata apa? La aqtulannaka, saya sungguh akan bunuh kamu. Hasad. Lihada qala Ibnu Qayyim ba'daha dengan makna yang kalam rahimahullah, qala fal kufru min al kibr. Kufur itu sebabnya adalah sombong. Wal ma'asi min al-hirs, dan dosa sebabnya adalah al-hirs. Yang tadi dijelaskan, keinginan kuat ingin mendapatkan harta, mendapatkan keenakan dunia, itu dosa dasarnya kembali kepada hirs. Qal wal hasadu aw qala wad-dhulm wal qatl min al-hasad. Kezaliman dan apa? Apa namanya? Membunuh itu dasarnya adalah apa? Dari sifat al-hasad. Ini makna kalam rahimahullah ta'ala di kitab al-fawaid. Dan ini sebenarnya butuh dijelaskan di satu majlis, bisa jadi daurah. Nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Jadi kembali kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sifat yang pertama yang terjadi pada orang tersebut dari Bani Israel adalah apa? Akhlada ila al-ard. Lihada fi kalami ahli balaghah di kutub at-tafsir al-khulud, akhlada, betul-betul dia apa? Dia memilih dunia dengan penuh hati. Akhlada ila al-ard. Dengan hirs memilih dunia, mengutamakan dunia daripada akhirat. Menyakat yang kedua, wattaba'a hawah, dan dia mengikuti apa? Hawa nafsunya. Ini dua menyakat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan masalah hawa nafsu sering kita sebutkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu yang terkait dengan apa? Bahayanya apa? Hawa nafsu. Dua penyakit yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada orang ini. Yang pertama adalah memilih dunia, mengutamakan dunia. Yang kedua adalah ittiba'u al-hawa. فإنه يهوي بالإنسان ويبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث تتركه يلهث. Allah Subhanahu wa taala mengatakan keadaannya dia seperti keadaan anjing. Yang mana anjing itu jika engkau apa? Kejar dia atau tidak kamu kejar, tetap dia apa? Yalhas. Apa yalhas? Dia keluarkan
lidahnya bernafas dengan keras, keadaan jelek. Selalu dia punya sifat seperti itu, keadaan seperti itu. Sifat yang jelek yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, itu keadaan orang yang sudah Allah berikan ilmu kepadanya, akan tetapi orang tersebut meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan dia memilih dunia, mengutamakan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Alhamdulillah. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsus al-qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah kata Subhanahu wa taala, keadaan orang yang mendustakan ayatnya kami. Ceritakanlah wahai Muhammad cerita kisah-kisah untuk mereka, kepada mereka, la'allahum, supaya mereka yatafakkarun, memikirkan kisah atau ibrah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Jadi ini hafizakumullah, karena itulah sering disebutkan faidah bahwa engkau belajar, baca, menghafal Al-Quran, berusaha untuk memahami maknanya. Jangan sampai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau menyebutkan keadaan orang yang pun dia bisa jadi orang Arab, tetapi dia tidak berusaha memahami Al-Quran, keadaannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia seperti keledai yang membawa kitab ilmu, tetapi dia tidak mengetahui apa yang dia bawa. Itu bisa jadi orang Arab yang memang dia bisa memahami Al-Quran, dengan bacanya dia bisa mengerti, tetapi dia tidak betul-betul memperhatikan maknanya kitabullah Subhanahu wa taala, bisa jadi keadaannya seperti keledai. Bagaimana orang yang bukan bahasanya bahasa Arab? Karena itulah barakumullah, tetap kita ketika belajar kitabullah berusaha memahami makna. Ini sering kita sebutkan, wahada min hajrul Quran. Fa inna hajrul Quran kama dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala lahu anwa'u maratib atau anwa'. Termasuk apa hajrul Quran? Adalah hajru at-tadabbur, hajrul qiraah, wa hajrul tadabbur, wa hajrul amal ila akhirih. Bisa engkau semangat baca kitabullah, hafal kitabullah, akan tetapi tidak berusaha memahami makna kitabullah Subhanahu wa taala. Syahidnya insyaallah di majlis ini kita dapat faedah bahwa bisa jadi faedah yang pertama adalah kita boleh membawakan kisah dan cerita yang benar, sebutkan dari situ ibrah, faidah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan kisah ini. Dan pernah kita jelaskan masalah ini di kitab Riyadhus Shalihin, bahwa membawa kisah itu kepada umat, kepada masyarakat, kepada tulab itu termasuk cara Rasulullah, bahkan cara Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebutkan banyak kisah dalam kitabnya. Akan tetapi kisah yang benar. Jangan kita membuat-buat kisah yang dusta, jelas. Dan jangan kita menjadikan darasnya, ta'alimnya, ceramahnya kita hanya kisah, sebagaimana sebagian firqah. Kisah saja, enggak ada dalil, enggak ada hujjah, enggak ada sebutkan ayat kitabullah azza wa jal, tidak jelaskan akidah, tidak tauhid, tidak jelaskan fikih. Ya, akan disebutkan kadang kisah supaya ambil ibrah, itu insyaallah tidak menjadi masalah. Dan faedah yang kedua, yaitu bahwa bisa jadi seorang yang sudah diberikan ilmu, dia bisa tinggalkan ilmu, bahkan bisa sesat, disebabkan karena dia sendiri. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Ada penyakit di dalam hatinya. Yang pertama yang disebutkan di sini, ada penyakit hirs di dalam hatinya. Dia mengutamakan dunia, memilih dunia daripada akhirat. Engkau belajar agama Allah Subhanahu wa taala berapa tahun,
Jangan sampai ada di hatimu engkau ingin menjadi ustaz, diberikan apa? Gelar ustaz yang banyak hafalan, banyak ilmu, ingin didapatkan kedudukan di dunia, ingin terkenal. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Hada min al-hirs wa ittiba' ad-dunya, hubb ad-dunya wa ithar ad-dunya. Yang kedua yang Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala adalah apa? Ittiba'ul hawa. Maka dua penyakit ini yang sangat bahaya, yang merusak orang yang sudah diberikan ilmu, berusaha keras membersihkan diri kita, hati kita dari dua penyakit ini. Al-hirsu 'ala dunya wa ittiba'ul hawa. Walihada fi hadits Ka'b wa ghairihi min الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الترمذي وعند غيره جماعة من الصحابة كعب أبو هريرة وأنس وغيره. Yang mana Allah SWT gambarkan bahwa al-hirs wa hubbud dunya, penyakit yang paling bahaya. Rasulullah SAW menggambarkan lebih parah daripada serigala yang dimasukkan di kandang kambing. Sifatnya serigala bukan dia memilih satu kambing karena dia lapar, dia makannya. Sifat serigala itu suka merusak. Cukup bagi dia satu kambing, dia bisa bunuh 15, 20, 30, 100. Sifatnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran al-hirs, hubbud dunya, itu merusak seorang muslim, seorang mukmin. Sebagaimana serigala merusak apa? Membunuh kambing yang di kandang tersebut. Ini yang bahaya. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Jadikan hawamu apa? Ikuti kitabullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama yaqulu Syekhuna Muqbil daiman ma'na kalamihi, نحن ندور مع الدليل حيثما دار. نحن ندور مع حيثما دار. Kita berputar dengan dalil, mengikuti dalil dimanapun dalil tersebut. Di kanan kita ke kanan, dalil di kiri kita ke kiri, dalil di depan kita ke depan. Kita ikuti dalil dari siapapun yang dia sampaikan kepada kita dalil yang sahih dengan fahamun sahih, kita terima. Jelas? Karena ad-dalil idza kana min al-Qur'an nahtaju fihi ila amrin wahid. Wa in kana min as-sunnah nahtaju fihi ila amrayn. Jelas? Dalil jika dari Quran kita membutuhkan satu hal. Syaratnya satu kita terima. Apa itu? Al-fahm as-sahih. Jika dalil dari sunnah kita mensyaratkan dua syarat. Apa yang pertama? Al-hadith as-sahih dan al-fahm as-sahih. Al-Quran seluruh sahih. Berarti kita hanya membutuhkan satu aja. Fahaman yang benar sesuai dengan fahaman sahabat radhiyallahu anhum warḍahum. Ada sunnah, ada sahih, ada dhaif. Maka syaratnya dua. Apa itu yang pertama? Hadithun sahih dan faham as-sahih. As-sunni yaduru ma'a dalil as-sahih fi nafsihi was-sahih fi fahmih. أينما كان هذا الدليل بالتجرد عن الهوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك وأن يجنبنا جميعا من الهوى وأن يزيل عن قلوبنا ما تزينه أنفسنا من الهوى. ربما bisa jadi termasuk iqab dari Allah Subhanahu wa taala jika dirinya kita mengindahkan sesuatu yang mana sebenarnya itu apa? Dalal. Tazyinul hawa. Fa'asalullah al-'afwa wal 'afiyah.
أهل العلم رحمه الله تعالى لهم كلام طويل في مثل هذه المسألة فإن الباطل لا يأتي إلا مزينا bahwa kebatilan itu pasti datangnya kepada kita dengan apa? Sudah diindahkan. Tidak mungkin batil datang kepada kita dengan sifat jelek. Tidak mungkin. Pasti diindahkan. Sebagaimana iblis la'anahullah mengindahkan apa? Mengindahkan sesuatu yang mengindahkan kejelekan kepada Adam dan Hawa. Dan begitu memang al-batil. Nafi sifatillah azza wa jal yuzayyan binafi at-tashbih. Wa ithbatu sifatillah ma'a at-tashbih yuzayyan bi إثبات صفات الله عز وجل وانظروا كمثال الأصول الخمسة التي عند المعتزلة لما dasarnya madhab yang Mu'tazilah itu mereka mengindahkan apa? Kebatilannya mereka. Mereka memiliki asal namanya at-tauhid. Nama indah kan? Nama indah. Apa yang dimaksud? Mereka maksudnya adalah dengan tauhid apa? Dengan tauhid yaitu nafi sifatillahi azza wa jalla, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama indah. Apa yang kedua? Al-adl. Nama indah. Tujuannya mereka dengan adil itu madhab apa? Al-qadariyah. Karena Mu'tazilah adalah madhab Al-qadariyah di bab al-qadar, bahwasanya manusia yang menciptakan perbuatannya. Namanya indah. Al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dasarnya mereka. Nama indah. Apa maksudnya mereka? Yaitu apa? Al-khuruj 'alal hakim. Khuruj apa? Al-hakim, memberontak. Jelas? Infadul wa'id wa ghairiha. Usul al-Mu'tazilah al-khamsah وهكذا أصول أهل البدع الخوارج أهل البدع أخوان المسلمين وغيرهم mereka mengindahkan apa? Kebatilan dengan nama yang indah. Setelahnya apa? Kemarin dibilang dibungkus. Kejelekan dengan apa? Dengan zahir yang baik, yang bagus. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah. لهذا قال أهل العلم رحمه الله وذكر هذا الطحاوي رحمه الله أو ابن العز شرع الطحاوية بأبيات جميلة في زخرف القول تزيين لباطله إلى أن قال والحق يعتريه سوء تعبير. Kalam abiyat beberapa bait syair yang maknanya bahwa kebatilan itu diindahkan. Dan beliau sampai mengatakan atau syair tersebut mengatakan apa? تقول هذا جناء النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قي الزنابير مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. Subhanallah. Sangat baik ini, bagus syairnya ini. تقول هذا جناء النحل تمدحه. Engkau bisa mengatakan tentang madu itu hasilnya apa? Hasilnya apa? Jana'un nahl, hasilnya madu. Ingin kamu indahkan di mata orang. Ini madu yang bagus. Ini liurnya, kalau bilang liurnya apa? Lebah. Bagus. Wa in tasha qulta daqayyu zanabiri. Bisa jadi engkau mengatakan apa? Itu muntahan apa? Lebah. Ya. Jelas? Madhan wa qadhan. Kamu bisa memuji, kamu bisa mencela. Wa ma jawazta wassahuma. Dan itu sebenarnya itu yang terjadi. Imma engkau mengatakan apa? Liurnya misalnya. Atau mengatakan apa? Muntahan. Jelas? Wa ma jawazta wassahuma. Padahal satu jenis madu. Bisa ada orang yang memujinya. Bisa ada orang apa? Yang mencelanya. Satu hal.
bisa mengatakan ini kopi yang bagus, hasilnya ini itu membuat kamu sehat, bisa jadi apa? Kopi ini membuat sakit mah. Ya, jelas? Apa satu hal, tetapi dengan dua omongan yang berbeda, bisa engkau muji, bisa kamu juga bisa kamu celak. Jelas? Wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri, bahwa kebenaran itu kadang bisa tidak jelas bagi orang disebabkan apa? Tidak pintar dijelaskan. Karena tidak pintar dijelaskan. Takara hadha al-Imam Ibn Abil Izz syarh Tahawiyah. Hadi insyaallah atau hadi subhanahu wa hadi min al-kutub al-jamilah. Ini kutub sebenarnya yang butuh kita pelajari kitab-kitab tersebut. Kita belajar sampai ketingkatan syarh Tahawiyah Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. الشاهد حفظكم الله هذه من الفوائد التي في هذه الآية من سورة الأعراف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يبعدنا من كل فتنة وسوء وأن يجمعنا على كلمة الحق معنا ومع إخواننا وأحبابنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.